Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya nanti hari kaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Horas bah. Horas bah, iya, mantap nih Abi ya. Mantap. Nah Abi ngomong horas bah ternyata ada jamaah yang hadir dari Medan Abi. Serius? Iya. Masya Allah. Kita sapa dulu ya Abi ya. Boleh Bang. Langsung aja ini udah ada dari Majelis Taklim Muslimat NU Parung Panjang Bogor. Majelis Taklim Al-Ikhwaniyah Cidahu Pasar Cicurug Sukabumi, Majelis Taklim Ar-Rasyid Medan, Majelis Taklim Nur Amal Cicurug Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Langsung aja Bu, hari ini kita akan mendengarkan jamaah ya, akan mendengarkan tausiah dari Abi tentang separuh jiwaku pergi. Nah kalau ngomongin tentang separuh jiwa, ini baru-baru aja nih ada sebuah video yang nanti sama-sama kita bisa lihat tayangannya yang viral banget. Dan video ini bisa menggambarkan suasana kesedihan hati seorang anak perempuan yang telah kehilangan jiwanya. Siapakah jiwanya? Yuk sama-sama kita lihat bareng-bareng tayangan berikut ini. Nah ini emang sedih banget ya Bu ya. Ya Abi ya, kalau kita kehilangan orang yang kita sayangin, itu akan lebih terasa ketika orang itu gak ada ya Abi ya. Nah kalau begini gimana sih Bi, baiknya Bi kita menghadapi kenyataan ketika kita kehilangan separuh jiwa kita Abi. Bagaimana? Kalau gitu langsung saja kita dengarkan Abi untuk tausiah. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula quwata illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati segenap para guru-guru kita dimanapun berada. Kita doakan agar guru-guru kita selalu ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Disehatkan oleh Allah. Amin. Dan terus jadi panutan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan seluruh pemirsa di Nusantara ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Dimuliakan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan selalu membahagiakan bagi pasangan masing-masing. Amin ya Rabbal. Tak lupa Bang Bedu yang ganteng. Alhamdulillah.
Jalan-jalan ke Pasir Randu, baliknya minum teh manis. Nampak hari ini Bang Bedu senyumnya terasa manis. Ujian datang bertubi-tubi. Cakep. Pulang-pulang dikasih rambutan. Cakep. Yuk sama-sama kita doain Abi agar diberikan kesehatan. Masya Allah. Bu. Bu. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang boleh jadi masih beruntung di antara orang lain. Betul apa betul? Apa beruntungnya? Karena kita masih bersama orang-orang yang mencintai kita. Dan kita masih bersama orang-orang yang selalu mendoakan kita. Dan kita masih bersama orang-orang yang menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Maka beruntung kalau di antara kita masih punya orang tua, yang orang tua adalah keramat bagi kehidupan kita semua. Maka beruntung saat kita bersama dengan pasangan kita, yang mana pasangan kita adalah orang yang merasakan bagaimana sulitnya menjalani kehidupan sama-sama, bahagia menjalani kehidupan sama-sama, kurang dinikmatin sama-sama, cukup dinikmatin sama-sama, dan lebih pun dinikmatin sama-sama. Begitupun berbahagialah kalau di antara kita masih diberikan keturunan-keturunan yang menjadi kebanggaan buat kita semua. Tapi apalah daya kalau di antara kita ternyata dalam menjalani kehidupan kita ini ada terasa kurang, ada terasa yang hilang, ada sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Siapa? Orang yang kita sayangi tidak ada di samping kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Betapapun kita cinta, betapapun kita sayang, betapapun ini adalah sumber keberkahan dalam hidup kita, terasa hidup ini penuh akan banyak sekali kehampaan, terasa hidup ini melayang, terasa bahwa dalam keadaan kita di bawah seolah-olah kita tidak punya semangat. Kenapa? Karena salah satunya kehilangan orang yang kita cintai. Betul apa betul? Kalau sudah baru bahwa sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Betul apa betul? Saat orang yang begitu berarti, berharga, seolah ternyata dia pulang duluan, hati ini tidak bisa menerima. Bahkan kenangan-kenangan yang bersama tidak pernah lepas, selalu teringat. Apakah rasa cinta ini lalu menjauhkan kita kepada Allah? Jangan sampai. Tapi bagaimana caranya kenangan-kenangan itu bisa menjadikan kita sadar bahwa orang yang berjuang bersama kita, orang yang ikhlas menemani kita, orang yang selalu mengusap air mata kita, dan orang yang selalu senyum untuk kita, ternyata ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Amin ya robbal. Sehingga jangan pernah menangis kehilangan, karena setiap di antara kita pasti akan kehilangan. Tidak ada manusia yang tidak akan pergi. Satu saat orang yang kita cintai, yang membersamai kita, yang selalu menjaga perasaan kita, yang selalu tersenyum untuk kita, yang selalu hidup dalam doanya untuk kebaikan kita, besok orang itu akan meninggalkan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka sebelum mereka meninggalkan kita, tampillah kita menjadi orang yang saat mereka ada di tengah kita, mereka ada di sisi kita, mereka ada membersamai kita, tampillah kita menjadi orang yang menyenangkan buat orang tersebut. Amin ya robbal.
Sehingganya kematian itu tidak bisa dipercepat. Juga kematian itu tidak bisa ditunda-tunda. Manakala kematian tidak bisa dipercepat, manakala kematian tidak bisa ditunda, maka tampillah menjadi orang yang terbaik, yang menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Insya Allah. Tepuk tangan udah boleh Bu ya. Tadi kalau emang kita kehilangan itu sedih ya. Benar. Nah makanya sekarang siapa yang mau bertanya nih ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah, mau Bang Oh, Bedu mau saya Ibu, mau saya. Mana Bu yang mau saya? Oh Ibu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ibu Mia dari Majelis Ta'lim Al-Ikhwaniyah Cidahu, Cicurug, Sukabumi. Cidahu, Cicurug, Sukabumi. Mohon. Curhat Pak Kiai, Abi curhat. Ini tentang ibu saya. Yang kebetulan ibu saya itu udah lansia, udah tua, umurnya 70 tahun. Qadarullah, 1 bulan yang lalu kami meninggal sama ayah kami. Meninggalnya ayah kami itu menjadikan sedih yang amat dalam untuk keluarga kami, terutama untuk ibu kami yang udah tua. Sehingga ibu kami itu ingin meninggalkan rumah, padahal punya rumah, masih punya saudara, masih punya saya, masih punya adik saya. Tapi dia mau meninggalkan semua kenangan yang ada di rumah itu. Dia mau kami sebagai anaknya menitipkan dia ke panti jompo. Tapi bukan keinginan kami sebagai anak, tapi dia mau meninggalkan semua kenangan bersama ayah kami. Sementara kami sebagai anak masih ada adik, ada kakak, masih bisa mengurus ibu kami yang udah jompo itu. Di sisi lain kami merasa bingung, di sisi lain kami merasa berdosa kalau menitipkan ibu kami ke panti jompo sementara kami masih mampu untuk merawatnya. Tapi di sisi lain ibu kami setiap hari menangis, tetap kekeh kukuh, dia mau diantar ke panti jompo. Jadi kami minta solusinya dari Abi gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa ditinggalkan, separuh jiwanya pergi, mau meninggalkan kenangan-kenangan itu, taruh aja deh mama di panti jompo, tapi anak-anaknya tidak mau karena merasa masih mampu mengurusi Abi. Gimana nih menghadapi situasi emosi ibunya yang gak stabil? Baik, terima kasih. Bu. Alhamdulillah. Satu keadaan yang kita sama-sama dengar. Begitu Ibu siapa tadi? Ibu Mia. Begitu Ibu Mia tadi cerita, langsung kita ingat semua dengan ibunda kita semua. Kita ingat dengan ayahanda kita. Betapa yang pertama, orang itu nggak akan pernah bisa yang namanya tenang dalam kehilangan. Kenapa sang ibu ini menangis sampai dia nggak kuat, sampai dia nggak bisa melupakan kenangan? Bahwa ibu bapak kita harus sadar, tanpa kita ketahui, orang yang menghalalkan kita, yang kepalanya jadi kaki, yang kakinya jadi kepala, yang selalu kita bentak-bentak, bahkan kita tidak pernah merasa syukur dengan adanya dia yang puluhan tahun berjuang untuk membahagiakan ibu, membahagiakan rumah tangga, membahagiakan anak-anak. Ternyata ketika sudah tidak ada,
ini menjadi satu hal yang sangat menyakitkan buat seorang istri. Tanpa kita sadar, begitupunlah yang dirasakan oleh ibu dari Ibu Mia. Dia merasa bahwa hidup ini sudah akan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu yang hanya mengerti masalah, kesulitan, dan teman saat cerita dalam kesusahan, yang menguatkan dalam kehidupannya adalah suaminya. Dan ini menjadi sesuatu yang kata ibu tadi, lebih baik saya ikut mati daripada harus menjalani kehidupan dengan penderitaan. Dan yang paling menyedihkan, seolah ibu ini nggak ngerasa nyaman tinggal sama anaknya. Dia lebih baik meninggalkan rumahnya, dia lebih baik ikhlas tinggal di panti jompo. Karena apa? Mungkin yang dia rasakan, anak dia banyak, anak dia ada, tapi anaknya tidak menjadikan kehidupan bagi dia. Yuk kita sebagai anak berefleksi diri kita. Sudahkah kita membuat bangga ibu kita? Sudahkah kita membuat ibu kita tidak merasa sendiri? Orang tua itu sudah makin tua adalah orang yang butuh sekali kasih sayang anaknya. Bahkan orang tua itu biarpun dia dalam keadaan gak mampu, dia gak pernah mau memperlihatkan kesusahan ke anaknya. Betapa dia sedang hancur keadaannya, ditinggalkan oleh suami yang tercinta. Tapi dahsyatnya dia tidak mau merepotkan anak-anaknya. Allahu Akbar. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Mia dan anak-anak? Teruslah rangkul ibunya, peluk ibunya. Bu, masih ada saya anak ibu, masih ada saya darah ibu, yang bukan hanya hari ini, selamanya akan menyayangi dan merawat serta menjaga ibu. Ini yang harus dilakukan. Maka insya Allah kalau Bu Mia sepenuh hati dengan keluarga terus memberikan kehangatan, pengertian, insya Allah ibu kita akan menjadi orang yang tidak merasa sendiri. Amin ya robbal. Masya Allah, luar biasa. Semoga Ibu Mia kembali merasakan kehangatan ibu dari Ibu Mia, bahwa anak-anaknya ada. Benar. Dan peduli. Benar. Untuk keberadaan ibu. Jangan sampai ayah pergi, kita merasa kehilangan, ditambah lagi ibunya pergi akan merasa lebih kehilangan lagi. Kehilangan lagi. Dua-duanya pergi. Jangan sampai sebelum pergi biarkan ibu juga pergi dengan tenang dan bahagia. Benar. Pergi dengan senyuman karena anak-anaknya telah menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya. Benar. Kita ya. Tepuk tangan untuk Ibu Mia, Ibu. Dan setelah ini jamaah, kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.